Baik, ketemu lagi di kelas virtual untuk materi ilmu reproduksi ternak. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang klasifikasi hormon, hormon reproduksi. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana hormon tersebut diatur sekresinya oleh kelenjar hipofisa maupun hipotalamus. Kemudian bagaimana mekanisme feedbacknya. Nah, sekarang pada bagian ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana klasifikasi hormon reproduksi tersebut eh, untuk mengatur mekanisme pada reproduksi ternak. Nah, langsung saja saya masuk di tabel ini. Jadi beberapa hormon yang meregulasi dari reproduksi. Di sini ada tabel, di sini ada glandnya apa, hormonnya apa, bagaimana kelas kimianya dan prinsipnya apa. Jadi nanti tolong ini bisa dibaca lebih lanjut. Tetapi contohnya di sini adalah ovari. Ovari ini menghasilkan hormon apa? Contohnya di sini adalah menghasilkan estrogen. Fungsinya ini adalah untuk mating behavior, jadi untuk kelakuan kelamin, kemudian karakteristik seks sekunder dan seterusnya. Ini kelas hormonnya adalah steroid. Nah, si ovari ini ada dua bagian yang membantu menghasilkan hormon, yaitu adalah sel TK dan sel granulosa yang berada di bagian folikel. Yang kedua adalah korpus luteum. Nah, bagaimana fungsinya? Nah, ini kalau saya bagi seperti ini. Nah, di ovari ini ada perkembangan folikel yang akan menghasilkan estrogen. Kemudian selain itu juga akan dihasilkan hormon yang disebut dengan namanya folikulostatin. Nah, folikulostatin ini kelasnya protein, fungsinya adalah untuk meregulasi bagaimana FSH ini bisa diskresikan dari hormon dari kelenjar hipofisa anterior. Kemudian masih di bagian ovari, yang kedua adalah korpus luteum. Nah, korpus luteum ini terjadi setelah folikel mengalami ovulasi dan apa yang dihasilkan ada yang namanya progesteron. Nah, progesteron ini fungsinya adalah untuk memaintenance pregnancy, kemudian atau kebuntingan, untuk perkembangan mamari dan sekresi susu, kemudian mengontrol bagaimana final follicular growth. Selain progesteron juga dihasilkan hormon relaksin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini adalah membantu untuk proses kelahiran. Kemudian kalau pada jantan testis ada dua sel yang saya sampaikan sebelumnya, ada sel Leydig dan sel Sertoli. Nah, sel Leydig ini menghasilkan yang namanya testosteron. Dia fungsinya adalah untuk mating behavior pada pejantan, jadi kelakuan kelamin pada pejantan. Jadi jantan mencari betina itu karena adanya hormon ini. Kemudian ada fungsinya untuk spermatogenesis, spermasitogenesis, dan memaintenance untuk saluran-saluran di dalam organ reproduksi jantan. Selain itu, yang kedua, ya kalau setelah tadi sel Leydig ada sel Sertoli. Sel Sertoli ini fungsinya adalah untuk menghasilkan inhibin yang kelasnya adalah protein untuk meregulasi sekresi dari FSH. Kemudian gland yang lain ada adrenal cortex. Adrenal cortex ini dekat di ginjal ya. Kemudian fungsinya atau menghasilkan hormonnya adalah glukokortikoid atau kortikosteroid, bisa disebut dengan namanya kortisol. Dia termasuk kelas steroid. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menginisiasi terjadinya kelahiran. Terus kemudian sintesis susu, stress respon. Nah, stress respon. Nah, kalau dulu pernah ikut kuliah dasar reproduksi, salah satu inisiasi dari kelahiran itu adalah karena adanya stres. Kemudian plasenta di sini ada beberapa hormon yang dihasilkan, tetapi itu sangat spesifik pada ternaknya, tetapi pada intinya adalah plasenta ini gunanya untuk proses sirkulasi darah dari ternak
induk ke anaknya. Yang dihasilkan apa? Ini ada hormon yang namanya hormon chorionic gonadotropin contohnya. Ini kalau pada manusia, ada ECG ini kalau pada kuda, dan equine chorionic gonadotropin, ada estrogen juga untuk meregulasi plasenta, saluran darahnya, kemudian ada relaksin, kemudian ada plasental laktogen. Kemudian ada uterus, fungsinya untuk apa? Seperti yang saya sampaikan nanti adalah salah satu fungsi uterus adalah menghasilkan PGF2 alfa apabila si ternak tidak mengalami kebuntingan. Sehingga fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mensekresi yang namanya corpus luteum. Kemudian di hati itu ada IGF 1, IGF 2, ini adalah menstimulasi steroidogenesis. Kemudian ada pineal gland untuk melatonin, ya, hormonnya melatonin, dia mengontrol perkawinan pada ternak-ternak yang berada di negara-negara bermusim. Kemudian meregulasi pertumbuhan bulu juga. Kemudian posterior pituitary itu menghasilkan oksitosin, dia menstimulasi untuk yang namanya terjadi kelahiran maupun terjadi produksi pengeluaran susu. Nah, kemudian yang bagian anterior ini ada tadi saya sampaikan, ada FSH, ada LH, ada prolaktin, ada GH dan sebagainya. Tetapi intinya kalau pada hormon reproduksi adalah ini dua ini di anterior. Jadi kalau di posterior itu oksitosin itu disimpan kemudian dikeluarkan, tetapi kalau anterior ini FSH itu menunggu dari perintah hipotalamus untuk dikeluarkan melalui yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, fungsinya apa di sini untuk si FSH? Dia menstimulasi follicle growth, menstimulasi estrogen dan sebagainya. Kemudian luteinizing hormone itu untuk menstimulasi ovulasi, perkembangan dari pembentukan corpus luteum kalau pada jantan ya. Kalau pada jantan di sini bagian ini adalah untuk menstimulasi testosteron, kemudian mensintesis sel-sel testosteron dari sel-sel Leydig. Kemudian hipotalamus ini kesemuanya menghasilkan yang namanya RH, releasing hormone, releasing hormone, releasing hormone. Nah, khusus untuk reproduksi adalah menghasilkan yang namanya gonadotropin releasing hormone. Kemana? Arahnya adalah ke hipofisa, terutama anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. Nah, kemudian hormon-hormon reproduksi yang secara umum ada, saya sampaikan di sini dari ovarium itu ada relaksin, estrogen, dan progesteron. Fungsinya adalah untuk membantu proses reproduksi ya. Di situ adalah hormon ovarium sangat berperan untuk kelangsungan keturunan. Kemudian estrogen dan progesteron itu adalah hormon steroid, sementara relaksin merupakan hormon polipeptid. Kemudian untuk di testis ada oksitosin, ADH, TRH, PRH, LH, dan FSH. Kemudian biasanya disebut dengan yang namanya androgen pada testis. Kemudian menghasilkan hormonnya adalah testosteron. Nah, fungsi testosteron adalah untuk pendewasaan spermatozoa yang telah terbentuk dari tubulus seminiferi, kemudian merangsang pertumbuhan kelenjar aksesoris, dan merangsang pertumbuhan sifat jantan. Kemudian hormon-hormon gonadotropin ini yang dihasilkan oleh hipotalamus ya, ada FSH, LH, LT dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian hormon steroid kelasnya ada androgen, estrogen, progesteron. Kemudian daya kerjanya itu sangat tergantung oleh yang namanya gugusnya. Kemudian terutama di sini hormon yang langsung ke reproduksi adalah FSH. Fungsinya adalah untuk perkembangan folikel atau ovarium, kemudian merangsang pembentukan spermatozoa kalau pada jantan, kemudian dapat menjadi penggertak untuk perkembangan dari folikel. Kemudian ada LH, fungsinya di sini adalah untuk
kalau pada jantan adalah mendewasakan atau mematangkan spermatozoa juga diperlukan. Kemudian untuk produksi hormon androgen. Tetapi kalau pada betina adalah merangsang terbentuknya sel luteum atau di sini adalah terkait dengan namanya proses ovulasi. Kemudian selain itu di sini LH juga merangsang pembentukan estrogen dalam folikel. Kemudian LH bersama LTH merangsang sel TK membentuk korpus luteum. Kemudian korpus luteum sebagai kelenjar endokrin menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, tetapi kebanyakan adalah progesteronnya. Kemudian adanya LH ini menyebabkan yang namanya ovulasi. Kemudian ada LTH, disebut juga dengan namanya prolaktin. LTH ini kebanyakan berperan pada yang namanya pertumbuhan kelenjar susu. Ya. Kemudian ada GH, growth hormone, ini merangsang pertumbuhan, bobot badan dan sebagainya. Nah, yang perlu diingat GH ini penting untuk si ternak bisa kemudian mencapai kesiapan di organ-organnya untuk melakukan proses-proses yang lain, salah satunya adalah proses reproduksi. Jadi dengan adanya GH ini kemudian akan merangsang kedewasaan dari organ-organ reproduksi yang kemudian dapat melakukan prosesnya untuk menghasilkan sel-sel gamet atau fungsi reproduksi yang lain. Kemudian ada ACTH, fungsinya adalah untuk merangsang korteks adrenal. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya adalah ACTH ini berperan terhadap hormon yang sifatnya responsif terhadap stres. Kemudian ada TSH, di sini adalah hormon yang mengandung karbohidrat, fungsinya adalah pertumbuhan kelenjar tiroid. Ya, ini berarti ada mekanisme terkait dengan metabolisme di dalam tubuh. Kemudian ada LPH, sama dengan ACTH tadi, fungsinya kurang lebih. Kemudian ada MSH, melatonin, ini berfungsi untuk perubahan warna kulit ya. Kemudian ada vasopresin, ini membantu daya kerja oksitosin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan darah, menggerakkan pembuluh darah, kemudian ini berkaitan dengan pengaturan terhadap retensi cairan di dalam tubuh. Ini vasopresin. Kemudian oksitosin, ini hormon yang khusus untuk menyebabkan terjadinya kontraksi dari uterus ya. Ini membantu proses kelahiran di sini. Kemudian ada hormon ADH, ya fungsinya adalah ini juga mengatur yang namanya mekanisme cairan di dalam tubuh. Kemudian ada TRH atau PRH, ini fungsinya salah satunya adalah dia dianggap sebagai sama juga dengan yang namanya prolaktin ya. Jadi fungsinya untuk kelenjar susu. Kemudian FSHRH atau LHRH ini dihasilkan oleh hipotalamus yang kemudian akan dialirkan ke hipofisa untuk kemudian diterjemahkan untuk sekresi hormon FSH dan LH. Baik, saya kira ini materi untuk kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas virtual ilmu reproduksi pada materi yang lain. Terima kasih.